Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini terkait asuhan keperawatan bayi dengan distres nafas. Ya, tentunya sering banget kita jumpai ya, besok apalagi kita belajar resusitasi sama Prof. Rina ya. Bayi lahir dengan kondisinya dia, misalkan kondisinya bayinya prematur ya. Biasanya distres nafas nih yang jadi masalah utama. Nah ini berbagai kondisi, berbagai kondisi saat bayi baru lahir. Ini 90% sebetulnya bayi tidak membutuhkan alat bantu, bantu nafas ya. Lahir bayinya normal ya, langsung rawat gabung sama ibunya. Ini 90% nih. Kemudian tapi 10%-nya neonatus ini butuh bantuan ya. Mungkin ada kelainan kongnital atau penyakit penyertanya atau mungkin bayinya memang prematur, jadi dia butuh banget dirawat ya. Dirawatnya bisa juga kalau misalkan distres nafasnya ringan, dia mungkin masuknya ke special care. Tapi kalau distres nafasnya berat, pasti dirawatnya di ruang ICU atau NICU ya, NICU. Nah ini respiratory distress merupakan salah satu kegawat darurat neonatus. Apalagi sekarang trennya bayinya kecil-kecil, benar nggak? Bayi ibu datang, ibu pakai ambulan atau rujukan dari luar ya, bayinya udah usia gestasinya 28 minggu bahkan 26 minggu ya, berat badannya kecil-kecil semua ya. Bayangkan kalau bayi prematur berarti paru-parunya dia belum sempurna, surfaktannya belum optimal, makanya dia terjadi distres nafas. Makanya sekarang nih trennya bayi-bayi yang prematur pasti dirawatnya di NICU karena kondisinya distres nafas. Ya. Nah ini yang tadi saya bilang ya, bayi prematur biasanya cenderung HMD. HMD apa? Hyaline Membrane Disease ya, dia kekurangan surfaktan. Atau bayi aterum bisa nggak sih jadi sesak? Bisa aja kalau misalkan ada, dia tidak bisa melewati periode adaptasinya, besok belajar ya. Kemudian ada masalah meconium aspirasi sindrom ya, bayinya tertelan ketuban dengan campuran meconium atau fesesnya. Kemudian mungkin udah ada penyakit infeksi dari intrauterin ibunya ya, pneumonia. Nah ini kalau distres nafas ini butuh optimal ventilasi ya, jadi ketika bayinya distres nafasnya ringan, bayinya cuma sesek ya, pakai alat bantunya non invasif. Tapi kalau misalkan distres nafasnya berat, bayinya sampai apnoe, tidak bernafas, pakai alat bantu nafas yang invasif. Yang invasif tuh yang kayak gimana? Yang pasiennya diintubasi, terus sambung mesin ventilator. Kalau non invasif, ya dia nggak perlu diintubasi, dia cukup pakai bubble CPAP, ya dia pakai alatnya nasal ya di hidungnya, jadi nggak perlu diintubasi. Nah ini dibutuhkan asuhan keperawatan memang secara optimal ya. Jangan sampai bayinya dengan distres nafas ringan, udah di NICU ya, udah rawat-rawat di bagus, tiba-tiba perburukan. Karena apa? Biasanya masalahnya di perawatan ya, yang kita tidak sadari. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang secara komprehensif ya. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam respiratory distress? Yang pertama ini apa yang diperlukan? Satu, pencegahan hipotermi sama hipertermi. Tentunya tadi kita feedback ya, hipotermi, hipertermi bisa menyebabkan respiratory distress ya. Ketika kita ngelihat pasiennya lagi overrun, atau pasiennya kok nyeseknya kenapa ya, kita suhu, siapa tahu dia hipotermi atau hipertermi. Hipertermi kan bisa jadi napasnya sesak ya. Kemudian mengenal atau menilai tanda distres nafas. Jadi kalau ketika kita ngerawat pasien, kita tahu nih pasien ini distres nafas atau cuman karena nyeri. Ya kan nyeri juga bisa, nafasnya bisa sesek ya. Kemudian perawatan bayi dengan menggunakan non-invasif dan invasif ventilator ya, nanti kita belajar. Kemudian monitoring penggunaan oksigen, kemudian melakukan suction, dan menciptakan perawatan neonatus seperti di dalam rahim. Tadi sebetulnya udah dijelasin sama Bu Nur ya, jadi saya nggak memperdalam lagi. Nah sekarang suhu normal berapa untuk neonatus targetnya? Ya kelihatan ya, 36,5 sampai 37,5, ini ada nih, tinggal nyebutin aja ya.
36,5 sampai 37,5. Tapi jangan kalau 36,5 kita jangan senang dulu. Khawatir takutnya turun ya. Tengah-tengah lah di 37. Ya paling batas aman. Oh 368 bolehlah, tapi jangan sampai 36,5 kita harus khawatir. Ada rasa alarm di kita, oh ini bayinya 36,5 nih dicek gitu. Nanti mungkin dicek lagi takutnya dia turun ya. Atau 37,5 tanda-tanda nih mau hipertermi, khawatir ya. Kita jadi punya kekhawatiran. Kemudian pemantauan suhu bayi. Nah kalau di sini suhunya masih bagus kan ya? Ada nggak skin proof? Pernah ngeliat skin proof? Yang di inkubator disambung ke perut bayinya, perut bayinya ya, gitu. Nah ini jangan lupa ditempelnya di mana? Ya, di abdomen kanan. Kenapa harus di abdomen kanan? Kadang suka lupa ya, taruh main tempel-tempel aja ya. Ditempel dimanapun boleh, tapi yang lebih optimal adalah di abdomen kanan. Di kanan ada apa? Hah? Di kanan ada apa? Ada hati. Hati kan padat ya, jadi pembuluh sel-selnya lebih banyak. Jadi untuk menghantarkan panasnya lebih cepat dibandingkan dengan di kiri. Di kiri lambung, banyak ruangan kosong. Ya. Kalau di dada gimana? Di dada toraks ya kan, ada benda padat yang tumpul ya, yang keras. Jadi untuk menghantarkannya kurang cepat. Dimanapun bisa, tapi yang lebih optimal adalah di abdomen ya. Oke, nah ini mungkin SOP di sini juga udah ada ya. Berat badan sekian ya, diatur suhunya berapa ya, ini udah ada range-nya. Biasanya setiap inkubator atau setiap vendor yang mengeluarkan inkubator dia biasanya ada bagaimana cara menyeting ya sesuai dengan suhu bayinya. Ya ini ada aturannya, umurnya 0 sampai 6 ya, 6 jam ya, berat badan sekian ya, settingan temperaturnya dia 35, disetting di room air-nya inkubator ya. Nah ini menilai respiratory distress dengan Down score ya. Nah ini ada 5 penilaian yaitu frekuensi nafas, kemudian ada retraksi, ada sianosis, ada air entry, dan merintih. Ya jadi kita bisa nilai nih ketika bayinya lahir dia butuh alat bantu nafas apa ya dengan menilai Down score-nya ini. Ya misalkan frekuensinya 68, berarti poinnya di mana? Poinnya di 168 kan. Kemudian respiratory RR-nya itu 60. Ya, tadi kan 68 ya. Nadinya maksudnya, nadinya 135. Di mana? Nadinya 135. Ada nggak penilaiannya? Nggak ada. Retraksinya ada. Retraksinya ringan misalkan, berarti 1 tambah 1 berapa? 2. Terus misalkan bayinya pada waktu dikasih oksigen dia hilang. Kan biasanya kan pasiennya biru tuh ya, terus dikasih oksigen lama-lama dia merah. Berarti nilainya berapa? 1, berarti udah 3. Kemudian air entry, ada udara masuk, biasa dinilai dari dengan stetoskop, ada ke udara masuk. Ya kan? Nah itu berarti ada udara masuknya ada nih, jadi poinnya berapa? 1 misalkan, ya misalkan 4, merintih misalkan, bayinya nggak ada merintih. Tahu merintih nggak? Pernah ngeliat merintih nggak? Baik, kalau nggak ada merintih apa? No, berarti totalnya berapa? 4, berarti respiratory distress ringan, ya. Gawat napas ringan, biasanya pakai nasal kanul ya, yang biasa. Kalau Down score-nya dia 4 sampai 5, gawat napas sedang dia bisa pakai non invasif, pakai CPAP. Kalau misalkan lebih dari 6, gawat napas berat, pasiennya harus diintubasi. Nah, ini coba kita lihat. Nggak ada suaranya ya? Ya,
ini kalau misalkan ada suaranya bayinya berarti apa? Merintih. Coba sebelahnya. Nah, yang sebelahnya. Nah, kalau itu apa? Retraksi. Jadi bisa ya, dengan pengamatan teman-teman semua bisa. Oh, ini bayinya merintih nih, ya kan? Terus bayinya ada retraksi nih, ya. Belum dihitung down score-nya aja udah kelihatan. Oh, dia harus pakai CPAP karena masih ada napas spontannya, ya. Kalau misalkan pakai CPAP dia gagal, ya namanya gagal CPAP berarti settingannya FiO2-nya udah lebih dari 40, ya. PEEP-nya udah 8, ya. Saturasinya masih di bawah terus, ya. Nah, itu baru kita pikirkan untuk diintubasi. Lapor dokternya, dok kayaknya udah maksimal nih, FiO2-nya udah 50, PEP-nya 8, pasiennya masih retraksi berat. Ya udah diintubasi aja. Ya. Nah, sekarang ini kita perawatan bayi menggunakan alat bantu napas non invasif dan invasif. Intinya kita harus kenal alat dulu, ya. Alat di RSCM belum tentu sama di sini. Jadi ketika saya kerja di sini harus beradaptasi dulu dengan alatnya. Fungsi kerjanya gimana? Jadi nggak boleh kalau kita nggak ngerti untuk memegang alat, hati-hati bahaya. Jadi nggak aman buat pasiennya. Jadi kita harus kenalin alatnya dulu, kita harus trust alatnya dulu, gimana cara proses kerjanya, ditanya. Ya, kalau sudah mengerti baru ya kita ke pasien. Intinya supaya apa yang kita lakukan aman untuk pasiennya. Ya, jangan lupa semuanya berkolaborasi. Ya, mau naikin PEP harus kolaborasi walaupun kita ilmunya tahu, oh iya ada retraksi, PIP-nya masih 5, dinaikin 6, kita naikin aja nggak boleh, harus lapor dulu dokter, dok ini mau dinaikin nggak? FiO2-nya udah 25 dok, tapi masih retraksi, PEP-nya 5, mungkin bisa naikin kali ya dok 6, gitu. Kita kasih solusi ya. Tapi kalau FiO2 naikin oksigen, itu boleh naikin turun oksigen kita. Kita mantau dari saturasi. Normalin saturasi berapa? Untuk bayi? Berapa? Targetnya berapa? Kalau suhu tadi 36,5 sampai 37. Kalau nadi? Kalau saturasi 90 sampai 95. Itu patokannya ya. Jadi kalau misalkan dia 98 manteng aja, FiO2-nya 25, diturunin apa enggak? Turunin, jangan takut kan udah 98. Ya, apalagi dari tadi dia di situ terus, turunin. Ya. Nah, ini kita ke non invasif dulu ya, memang agak cepat. Jadi yang non invasif itu apa aja sih tipenya? Ada yang jenisnya low flow, ada yang high flow. Kalau yang low flow tuh yang kayak gimana? Low flow itu penggunaan oksigennya di bawah 2 liter per menit. Itu low flow. Ya, dia nggak perlu dihangetin, cukup dilembabkan. Nah, itu contohnya pakai nasal kanul. Ya, nasal kanul, tapi dia penggunaannya nggak boleh lebih dari 2 liter. Kalau lebih dari 2 liter namanya high flow. Ya. Nah, kemudian tadi non invasif tadi ada low flow, sekarang high flow. High flow macamnya apa aja? Ya, kalau dulu dikenal adanya headbox. Di sini masih pakai? Enggak ya, udah ditinggalin. Udah berapa tahun ya? Udah 10 tahun yang lalu ya udah ditinggalin headbox. Karena apa? Konsentrasi oksigennya terlalu tinggi ya, jadi akhirnya terperangkap oksigennya. Jadi banyak menimbulkan kebutaan ya karena penggunaan oksigen yang terlalu tinggi. Nah, jadi ini sekarang udah ditinggalkan. Kemudian high flow selanjutnya apa? Ada CPAP. Ya kalau di sini tadi aku tanya, sini pakai apa? Bubble CPAP ya. Bubble CPAP. Kemudian jenis bubble CPAP tuh ada macam-macam, di ventilator juga ada modenya mode CPAP. Ya. Kemudian ada lagi infant flow driver yang kerennya ya. Jadi ketika misalkan ada kebocoran, ada leakage, dia langsung tuh si infant flow drivernya dia memberikan tekanan ya supaya PEP-nya tetap tercapai ya gitu. Kemudian nasal HFO ya, udah kenal sama HFO atau denger-dengar yang bergetar gitu kan? Kalau ventilator kan ngembang ya, dia
fungsi getar. Nah ini juga ada nih yang udah lebih canggih lagi di di dunia keperawatan neonatus ya dengan nasal HFO. Ini ya high flow ya. Kemudian ada NIPPV. Jadi bisa nih pakai pasiennya modenya ventilator, settingan assist kontrol, SCMV, tapi pasiennya enggak diintubasi. Jadi intinya saat ini trennya pasien-pasien tuh dikurangi untuk diintubasi. Tapi karena jaminan jadi pasiennya harus diintubasi ya. Jadi saat ini kita trennya pasien tuh kalau bisa jangan diintubasi. Karena kalau dengan diintubasi pasiennya itu punya trauma paru yang berlebih. Jadi pneumotorak, polutroma, barotrauma ya. Akhirnya ujung-ujungnya nanti infeksi VAP. Jadi kita mencegah itu ya dengan menggunakan non invasif. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menggunakan pasien dengan non invasif secara aman? Ya, tentunya kita harus pastikan ya alatnya dulu. Ya, equipment ini kan bagian alatnya. Alatnya berfungsi dengan baik apa enggak? Kemudian apa yang harus diperhatikan kalau kita mau pakai non invasif? Banyak kegagalan karena kebocoran. Ya, salah milih device ya, nggak sesuai, jadi leak itu bocor ya, banyak bocor, harusnya udaranya masuk ke paru, udaranya keluar ya, jadi itu banyak akhirnya kegagalan kita pakai non invasif, akhirnya pasiennya dilariin jadi intubasi ya. Kemudian nasal prong yang tadi saya bilang, banyak yang salah penggunaan nasal prongnya karena leaknya terlalu tinggi. Kemudian kalau alarmnya bunyi biasa kita cuekin, kata Bu Nur jangan dicuekin, justru itu alarm memberikan sinyal ya, memberikan sinyal supaya ada masalah nggak sih nih pasiennya. Biasanya kalau ventilator bunyi humidifier, tetot tetet, nah itu kan kita deketin ya, kenapa ya, masalah problemnya apa, ternyata suhunya turun atau suhunya kepanasan. Nah dia mengasih sinyal sebetulnya, tapi kadang kita udah fatigue ya, udah kebiasaan dengan alarm jadi akhirnya cuek. Ya biarin ntar juga mati sendiri gitu ya kan. Padahal harusnya disamperin. Kemudian humidifikasi. Jadi harus merawat pasien kalau apalagi dengan high flow. Dia harus dihangatkan dan dilembabkan. Ketika humidifikasi kita nggak bagus ya, nggak benar, airnya di sirkuit banyak kondensasi. Jadi airnya itu masuk ke mana? Ke hidung bayinya, kerendam deh tuh. Nggak tahu dinas malam, kelupaan, ketiduran ya saking lelahnya kan, banyak pasien. Fotonya loh kok pasiennya udah kebanyakan air. Nah itu yang harus kita atasi ya. Nah sekarang kalau kita bekerja di ICU atau di NICU, kita harus paham terkait dopes. Jadi besok nih PR-nya nih Bu Mega, ketika overrun tanya dopesnya. Ayo dopes mana? Lagi overrun tuh. D, ada nggak dislokasi? Ya, dislokasi. Kalau pasiennya pakai CPAP, dislokasi dilihat, oh ini pasiennya terpasang CPAP ya, pakai nasal prong ya, udah bagus nih, udah aku rawat nih ya. Ya jangan sampai pas lagi overrun, nasal prongnya pindah kemana? Ke mata. Kena nggak? Ke jidat, tentunya atau terlepas. Nah itu jangan. Ya, jadi akhirnya kita nggak optimal memberikan terapi non invasifnya. Kemudian O apa? Obstruksi. Ya obstruksi kalau bayinya kecil bisa aja lehernya lemes ya kan, akhirnya dia ketutup jalan nafasnya, apnu. Ya pasiennya banyak nggak ngeh, alarmnya nggak diperhatiin, totonya bayinya biru, posisinya lagi nekuk. Jadi benar-benar diperhatiin ya. Kemudian apa ada slam nggak, ada sumbatan nggak ya. Jadi ini obstruksinya harus dicek kembali. Kemudian P apa? Pneumotorak. Taunya pneumotorak dari mana? Oh bayi pakai non invasif bisa pneumotorak? Bisa. Kalau flow-nya terlalu settingannya tinggi bisa jadi. Ya, kadang kita nggak ngeh. Biasanya kalau bubble-nya nggak bunyi-bunyi itu biasanya kita flow-nya naikin. Padahal sebetulnya leaking di device-nya terlalu tinggi. Akhirnya kita naikin tuh flow-nya.
Akhirnya jadinya pneumotorak. Kalau pneumotorak kelihatan, baik dadanya nggak ngembang kayak kaku, terus nadinya dia rendah, saturasi turun, tensi turun. Nah kita berpikir, ini kayaknya jangan-jangan pneumotorak, dok cek dulu. Gitu ya, jadi buru-buru. Ini harus emergensi, kalau nggak ditolong selama 30 menit ke depan pasiennya pasti mati. Ya. Kemudian equipment. Equipment biasanya problemnya alat ya. Alatnya nggak berfungsi dengan baik ya. Kemudian S apa? Stomach distended ya, perutnya kembung, bukannya hamil ya. Perutnya kembung. Kenapa kok perutnya kembung? Karena banyak udara, biasanya kalau pasang non invasif banyak udara yang masuk ke paru, ada juga masuk ke lambung. Jadi harus benar-benar dekompresi. Makanya pakai NGT nomor 8 supaya ada dekompresi lambung. Jadi harus diperhatikan. Banyak pasien-pasien yang apnu gara-gara perutnya kembung karena banyak udara di abdomennya. Ya. Lanjut, ini macam-macam nasal prong. Ya, nasal prong ada binasal prong, ada long binasal prong. Nah, ini kita modelnya yang binasal prong. Biasanya dulu trennya adalah Hudson. Hudson ini kalau di Australia masih dipakai karena dia yang powerful. Ya, dia yang leakingnya kecil, tapi cenderung memang membuat trauma hidung. Ya, trauma hidung ya. Kadang septumnya bayinya jadi hilang. Ya karena apa? Karena kita pasiennya banyak nggak terobservasi. Kalau di luar negeri pasiennya kalau misalkan di Australia kalau pasiennya sakitnya berat dia berdua. Jadi namanya trauma hidung tuh jarang. Tapi kalau terjadi trauma hidung di dia sampai dirapatin nggak kelar-kelar kata dia. Makanya dia nggak mau. Ya karena tuntutan keluarganya luar biasa kalau di luar negeri. Ya, kemudian ini ada single nasal prong. Nah, single nasal prong ini biasanya masih digunakan ketika mau transport pasien ya habis diresusitasi, kemudian distabilisasi, mau masuk ruangan pakai CPAP, dia pakai single nasal prong, masih digunakan. Tapi kalau di RSCM udah ditinggalin single nasal prong, dia pakai binasal pada waktu transport. Ya, tapi mungkin di sini bisa diterapin, soalnya dia udah punya di sini udah punya device-nya. Ya, oke. Ini ukuran Hudson prong ya, kalau mau pakai Hudson prong ini ukurannya, tapi sekarang kayaknya udah device-nya di sini beda ya, pakai yang lain. Ya intinya sebetulnya prinsipnya yang penting jangan ada kebocoran. Kalau mau pakai ram kanul ini harus pas ya, jangan bayinya kecil ya, bayinya kecil kegedean atau pokoknya pas, jadi benar-benar pas di hidungnya, lubang hidungnya ya. Jadi nggak ada kebocoran. Kemudian, nah ini device-nya. Kita juga kadang suka pakai ini, tapi sekarang ini bayi ini pas dalam pengamatan banyak bayi yang pakai Hudson prong itu nggak nyaman. Akhirnya bayinya nangis-nangis, nggak optimal. Ya, jadi kita pakai Optiflow, tapi disesuaikan dengan lubang hidungnya dan kebanyakan nyaman bayinya pakai itu. Ya, jadi kita lebih cenderung kenyamanan. Ketika nyaman, terapi apa yang mau diberikan pasti akan diterima sama tubuh bayinya. Ya, model-modelnya banyak. Nah, ini kita pakai yang modelnya kayak gini. Emang halus banget nih saya bawain. Nanti teman-teman bisa pegang, ini bagus. Nah, yang dipakai di sini yang ram kanul ini ya. Ya, ram kanul ini bisa digunakan untuk CPAP, tapi yang penting pas sesuai dengan lubang hidungnya. Ya, jangan sampai kekecilan jadi airnya cenderung ada leaking. Nah ini kalau ada alarm biasanya dicuekin nih, alarmnya lihat alarmnya di mana, suhunya ketinggian kerendahan dilihat. Ya biasanya apa yang dicek ya, cek temperatur proofnya, biasanya kan setiap humidifier itu ada temperaturnya ya, bisa kita lihat. Ya intinya yang harus dijaga suhunya 37. Kenapa 37? Nah, sama dengan suhu bayi katanya. Ya, jadi intinya paru-paru itu dia harus mempunyai kelembapan. Kalau nggak punya kelembapan di paru-paru nih kita nggak bisa nafas kayak gini. Ya, ini misalkan ini udaranya dingin. Ketika masuk nih suhunya 21 masuk ke hidung. Di hidung ada apa? Ada bulu ya.
ada fili-filinya ya. Nah itu dia fungsinya menyaring kotoran dan menghangatkan. Ya berubah suhunya dari 21 jadi 30 terus masuk lagi ke faring. Faring ada fili-fili lagi, dihangatin lagi sampai ke paru-paru, ke bronkus jadi 37. Dan itu menghasilkan 100% kelembapan. Itu yang dibutuhkan oleh paru-paru. Mau paru-paru dewasa kek, mau paru-paru bayi. Ya, kalau dewasa nggak perlu disetting-setting jadi 37 karena dia tadi ya punya bulu kalau orang dewasa. Tapi kalau bayi prematur pernah lihat ada bulunya nggak? Nah, besok lihat ya, oh bayi lahir prematur coba kita lihat bulunya ada nggak? Boro-boro bulu ya, ininya botak makanya kita harus menyeting supaya suhunya 37 jadi nggak terlalu banyak dia membuang kalorinya untuk menghangatkan tubuhnya, fungsinya itu. Nah, aku mau setting 34, nggak apa-apa kalau bayinya aterem, tapi kalau bayinya prematur setting 37. Jadi membantu proses menghangatkan suhunya ya di paru-paru. Ya. Jadi kenapa harus 37 tadi tuh? Menjaga fungsi bulu-bulu ya, filianya biar bagus gitu. Kemudian mencegah kekeringan RW-nya, kemudian membantu optimal sekresi. Jadi si bulu-bulunya nggak kaku. Ya, ketika ada sekresi dia bisa mentalin ke atas. Ya. Kemudian meningkatkan pasien outcome-nya, lebih cepat penyembuhannya. Nah, ini kalau misalkan humidifikasi kita nggak bagus, ya, ini fili-filinya rusak, akhirnya slemnya banyak. Ya, capek juga kerjaan kita ya, harusnya kita bisa ngerjain yang lain. Kita kerjaannya datang ke rumah sakit nyaksian doang. Ya. Nah ini bagaimana cara mempertahankannya. Nah ini dia pakai Fadi ya. Kalau di sini pakai Fadi ya, tapi sebetulnya hampir sama, mirip-mirip. Nanti itu juga bisa disetting ada suhu sungkup sama suhu intubasi. Jadi kalau mau menghasilkan suhu 37, settingnya di suhu intubasi. Otomatis dia menghangatkan sampai 37. Kenapa kok setting intubasi? Karena kan ETT itu langsung masuk ke dalam trachea ya, jadi nggak ada proses penghangatan. Jadi memang suhunya memang di mesinnya diatur 37 ya. Oke, kalau suhu nasal karena dia memang ada bulu-bulunya biasanya settingnya 34 sampai 35 ya. Nah kalau kita pastiin, jadi di situ di settingnya nanti orang yang terpasang intubasi ya, di situ ada. Semua merek pasti ada. Nah ini kalau pasiennya di infant warmer, kalau biar nggak kondensasi gimana caranya? Tadi saya tanya kalau pakai ini, sirkuit yang ini masih nggak banyak airnya, masih. Jadi kita akalin ya, jadi akalin kita atur posisi sirkuit supaya airnya turun ke bawah. Kadang kita suka ganjel-ganjel ya supaya posisinya di atas, airnya kita sebetulnya mau bikin nyaman sebetulnya intinya tujuannya, tapi jadi membahayakan pasien. Jadi airnya masuk ke dalam paru-paru. Jadi posisinya benar-benar diturunin. Jadi kalau ada air ke sini, dia nggak bisa langsung ke pasiennya, dia turun. Ya. Nah ini kalau di dalam inkubator. Kalau inkubator biasanya suhu proofnya ini di luar. Oh, kenapa suhu proofnya di luar? Karena inkubator biasanya disetting suhu lingkungan 34, 35, 32 ya kan. Jadi kadang proof suhu yang si mesinnya ini ngebaca 32. Akhirnya dia manasin. Jadi kan nggak peduli, oh dia manasin karena suhunya 32. Dipanasin sama dia, akhirnya timbulnya kondensasi. Ya, ketika kita main ke puncak yang udaranya dingin, kita coba mandi pakai air hangat, embunnya banyak gak? Banyak, karena sekelilingnya dingin, ya gitu sama ya. Oke, ini tadi kondensasi udah. Nah ini pencegahan trauma nasal, mungkin ini aja ya, kita tonton videonya aja. Soalnya kata Bu Mega, udah pada pinter sini make ininya. Nah, udah punya alat ini bolong-bolong. Besok beli ya Bu Mega, murah. Ngajuin langsung di ACC ini mah, di bawah 100.000. Ya, jadi ada gunting, alat pembolong pelapis hidung ya. Jadi kenapa pakai alat itu? Supaya pas lubang hidungnya. Nah ini kita sama ya, pakai barrier ya.
Kalau merek dagangnya itu Duoderm. Ya, ntar digunting, terserah sih. Biasanya kalau perawat pinter tuh. Kadang suka bikin dilop-lopin. Pokoknya teman-teman aku kreatif banget deh kalau di ruangan. Biar cantik pasiennya, dilop pakai. Nah, ini dia bikinnya katanya kayak rumah Padang katanya. Oh ya udah. Nah, itu dibolongin. Nah, dicek tuh lubang ituannya sesuai dengan lingkar hidung pasiennya. Ya. Nah, terus itu lubangnya. Tinggal ditempel deh ke pasiennya, ya. Nah, itu dia mau bikin apa lagi tuh. Pokoknya banyak macam-macamnya. Kalau teman-teman punya kesempatan ke RSCM nanti lihat ada modelnya kayak gimana, tapi intinya dia untuk mencegah trauma, ya. Biasanya inovasinya perawat banyak. Nah, ini pemasangan ya. Ini karena mau bikin video, jadi pasiennya sepertinya udah lepas ya, coba-coba buat belajar ya. Ditanya dia mau masang. Nah, itu dibersihin dulu, tapi itunya kegedean ya. Nanti cari yang kecil, masukin ke hidungnya, dibersihin dulu. Jangan lupa, takut ada sumbatan, takut ada kotoran hidung. Nah, bikin blok, jadi dibersihin dulu. Baru ditempel. Nah, tadi tuh. Nah, kita pakai alatnya Optiflow. Nah, nanti bisa dikelilingin nih ya. Ntar buka aja, bentuknya dia halus banget. Mahal ya. Tapi bisa dirius lumayan. Oke, lanjut. Nah, ini ada pemantauan nasal sipep trauma ya. Ini kita sih udah pakai ya. Ini diadopnya dari Australia. Ya, jadi dia benar-benar karena khawatir tuntutan itu ya. Banyak banget pasien dengan septumnya hilang gara-gara pakai sipep. Jadi benar-benar setiap shift ya, pagi, siang, malam, ya dicek tuh semuanya kanan kiri sampai ditulis. Ya, kalau misalkan udah mulai ada kemerahan, nah itu diantisipasi nih, hati-hati nih udah mulai ada kemerahan. Jadi di-overin. Ya. Nah, ini nursing care-nya apa? Yang pertama, pastikan ukuran prongnya sesuai dengan ukuran bayi. Jangan kekecilan, jangan kebesaran. Jadi harus pas. Kemudian pertahankan jarak prongnya. Kalau misalkan pakai Hudson yang ini, dia emang jarak prongnya harus nggak boleh deket banget. Dilonggarin sedikit. Ya. Kemudian gunakan pelindung atau pelapis ya hidung seperti Duoderm ekstratil. Kemudian observasi adanya abdomen karena pemakaian sipep. Takutnya tadi stomat distended. Kemudian pemasangan OGT ya untuk mencegah terjadinya embung ya. Nah, ini nursing care yang tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke invasif ventilator. Nah, tadi kan non invasif, sekarang invasif. Nah, invasif ventilatornya ini kebetulan belum mereknya saya itu. Nah, kebetulan ini pakai ventilator apa aja lah, namanya ventilator macam-macam ya. Nah, intinya apa yang harus diperhatikan, ini alatnya, ventilatornya udah terkalibrasi yang benar apa belum, kemudian ETT-nya ya, sirkuitnya dan pasiennya. Nah, untuk ventilator, nah tadi ya kalibrasi, sumber udara tekannya ada sama oksigennya. Ya, kemudian leak-nya gimana? Ada kebocoran apa enggak? Pada waktu dikalibrasi pasti dicek dulu ya, sirkuitnya ada yang bocor apa enggak. Ya, makanya penting banget kalibrasi di awal pertama sebelum dihubungkan kan dengan pasien. Kemudian humidifikasi. Sama prinsipnya dengan yang non invasif. Kemudian mode setting sama alarm. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Untuk klik ya,
observasi biasanya saya nggak tahu nih kalau di sini kalau di ventilator lain kalau misalkan pressure-nya turun dia ada alarmnya, dia kasih sinyal alarm low pressure ya atau low VTE atau low FA ya. Nah biasanya dia ngasih tahu ya ketika low VTE berarti ada kebocoran yang hebat, tekanannya nggak masuk ke dalam paru. Jadi kita bisa cek ini apa ya ada yang kebocoran. Tapi ETT-nya bener kok, posisinya bener, tapi masih low VTE ya. Khawatir lihat, cek, takutnya sirkuitnya ada yang pecah. Atau ada sirkuit yang kadang habis kita masukin cairan atau aquabides lupa ditutup, nggak rapet, jadi airnya bocor. Ya. Kemudian kalau ventilator ini berapa batas kebocorannya? Berapa persen? 30% ya. Ada yang sampai sekarang yang ventilator yang canggih itu bisa sampai 50% ya kebocorannya. Tapi rekomendasi dari para IDAI sih sebenarnya di bawah 50%. Ya. Kemudian ETT sesuai dengan ukurannya. Ya, ETT-nya sesuai dengan ukurannya. Jangan bayinya 4 kilo, dokternya intubasi pakai nomor 2,5, leaknya besar, ngamuk. Kalau kita ngamuk, dok kok bayinya gede pakai 2,5, akhirnya nggak tercapai terus ya tekanannya. Ya, pastikan semua konektor tidak ada yang terlepas dan kendur. Ini pasti teman-teman udah paham banget pakai ventilator ini, apalagi dibilangnya ada 10, ya kan? Berarti udah paham banget. Kalau kita cuma punya 1, tapi jarang, terus kitanya pakainya trigger mulu, ya kan? Ini paling terakhir kalau mau dipakai, ya. Kemudian ini tadi modifikasi saya nggak mau bahas lagi karena udah tadi ini juga. Nah ini mode settingannya sama semuanya. Ya, mau ventilator apapun modenya, kalau bayinya kita neonatus ya settingannya neonatus. Ya, pilihan modenya sesuai dengan kondisi pasien, ada assist control, ada SCMV, ada volume garanti, ada modenya HFO, ada non-invasive ventilator. Ya, kalau yang ini ada mode HFO-nya Mbak, even ini nggak ada ya. Nah, assist control, semua dikontrol oleh si mesin. Ya, mesin misalkan mau kasih kita setting berapa, dia nggak peduli. Ya, dia akan tetap kasih, walaupun bayinya udah mulai nafas, tetap dia ngasih setting segitu. Ya. Intinya pada waktu kita ngerawat pasien mau setting apapun bayinya itu terlihat tenang. Ketika dia udah mulai gelisah berarti ada settingan yang harus dirubah. Ya supaya dia nyaman nafasnya. Dok bayinya udah gelisah nggak bisa assist control nafasnya udah banyak. Ya jadi rubah ke SCMV supaya mensinkronisasi nafas si pasiennya. Ya kemudian volume garanti. Ini ada volume garanti? Ada. Ini lebih enak tapi harus dipastikan sensornya baik. Ya, ketika sensornya nggak baik, nanti volume garantinya juga nggak maksimal, malah mencederai paru. Kalau ada volume garanti enak, ya perawatnya bisa tenang-tenang, ya dari jauh juga, karena dia menggaransi ketika kehilangan pressure dia akan menggaransi, namanya volume garanti, ya, dia akan mengganti kehilangan tekanannya dia. Kurang tinggi dia naikin, kurang rendah dia ini naikin lagi, ketinggian dia rendahin, jadi dia akan mengikuti pola nafas si pasiennya. Itu fungsinya volume garanti lebih enak, tapi harus sensornya dipastikan dengan benar. Ya, kemudian HFO. Nah, nanti mungkin kasus-kasus di sini ya suatu saat karena ini nicunya udah 9 akan berkembang. Saya rasa nih akan berkembang 5 tahun yang akan datang jadi nicunya nicu yang udah mulai pakai HFO ya. Ya, jadi ketika settingannya udah tinggi jangan dirujuk, apalagi udah nelpon bunur, kirim pasien dong. Aduh, penuh, Mbak. Gimana dong Mbak Mega penuh? Ya udahlah. Gitu, mau nggak mau mulai dengan HFO. Jadi apa bedanya HFO? Ya, HFO itu dia modelnya dia bergetar ya. Menggetar tapi dia memberikan volume tidalnya dia rendah. Kalau assist control ya makin tinggi tekanannya volume tidalnya makin tinggi. Pengembangannya makin meregang si paru-parunya. Resikonya apa? Pneumotorak, barotrauma.
Tapi kalau pakai HFO mau disetting MAP-nya tinggi, pressure-nya tinggi, dia akan menghasilkan volume tidalnya rendah. Jadi aman buat paru-paru pasiennya. Jadi ketika udah mulai tekanannya 25, 30, biasanya udah warning nih kita kalau di RSCM, dok udah tekanannya 25, 30, udah mbak siapin HFO. Karena kita nggak berani lagi naikin, karena nanti paru-parunya hancur. Selamat tapi dia nggak bisa lepas venti. Kan lama tuh perawatannya ya. Kalau di RSCM bisa berbulan-bulan, bisa bahkan sampai ada pasien yang udah 7 bulan di kita. Itu nggak dipulangin sama kita, ya tapi kalau di sini 7 bulan bangkrut ya. Bangkrut gak gajian nanti pegawainya ya, jadi jangan sampai kayak gitu. Nah kemudian setting ventilator sama, semua jenis ventilator sama ya, yang diatur rate-nya, diatur PEP-nya, diatur IT-nya, inspirasi pressure-nya, FiO2. Tugasnya kita ngapain perawat? Setting mah urusan dokter ya, tugasnya kita ngamatin FiO2 sama pengembangan parunya. Ketika pasiennya pakai ventilator, lihat ngembang dadanya apa enggak, over apa enggak. Ketika over, lihat oh PEP-nya udah tinggi banget dok, sini dok kayaknya ketinggian nih dokter settingnya, turunin. FiO2-nya berapa? FiO2-nya misalnya 40, dilihat saturasinya 100 terus, turunin FiO2-nya. Ya, kalau Prof Rina suka ngamuk-ngamuk tuh. Kalau misalkan kita setting padahal cuma 25. Ya, 25 FiO2-nya 100. Kita nggak, padahal baru diturunin banget. Baru diturunin dari 30 ke 25, dia ronde. Ngamuk-ngamuk ngelihat FiO2 25, saturasinya 100. Ya, jadi harus buru-buru kita memang winning cepet ya. Ini alarm harus segera disetting ya. Setting sebetulnya dimanapun settingannya tetap sama, rate-nya 60 ditambah 20 ya, misalkan jadi 70 di settingan maksimalnya. Alarmnya di setting ya, semua sebetulnya hampir sama. Nah ini untuk limit ventilatornya ya, volume tidalnya 4 sampai 6 mili per kilo, MVE-nya 0,24 sampai 0,36 ya. Kalau misalkan sesuai per kilo berat badan ya, misalkan udah 1 atau 5 atau bahkan 3 MVE-nya nih, hati-hati, berarti inspirasi pressure-nya harus diturunin. Nah ini ukuran ETT, saya rasa teman-teman juga udah canggih banget ukuran ETT ya. Kalau bayinya makin besar, ETT-nya juga makin besar. Jangan bayinya kecil ya dikasih nomor 4 ya langsung ini ya, bolong ya. Jadi pakai disesuaikan dengan berat badannya. Nah ini juga ya, ini kedalaman. Gampang, kedalaman berat badan tambah 6. Kalau berat badannya 2 kilo, kedalamannya berapa? 8. Jadi kalau overrun, dilihat pasiennya bener nggak kedalamannya 8. Jangan sampai terekstup ya, atau kedalaman, bahaya. Ya ini paling bahaya. Ini perannya perawat justru ya. Perawat nih tahu, berat badannya pasien pakai ventilator, ETT-nya nomor 3, kedalamannya misalkan bayinya 2 kilo berarti 8, harus benar-benar dicek 8. Ya. Oke, ini fiksasi. Fiksasinya sama ya kayak gini ya? Beda? Kadang-kadang sama, kadang-kadang beda. Jadi harus satu persepsi nih. Gak boleh pakai kadang-kadang ya. Sebetulnya fiksasi model apapun boleh aja, yang penting kuat. Ya, kalau untuk bantuan nafas berarti hidup ya. Bantuan hidup itu harus benar-benar yang paten. Ya, jangan sampai kendur ya, akhirnya pasiennya terekstubasi jadi bahaya buat pasiennya. Ya. Nah, ini tadi udah ya dibahas. Jadi kalau mau nyaksen juga harus diukur, jangan sampai kedalaman. Kalau kedalaman nanti akhirnya trauma. Ya. Nah, ini ada remover for skin untuk melepas plester. Jadi kalau bayi-bayi kecil kadang kalau pakai plester dibuka berdarah, bener nggak? Pernah nggak? Berdarah, akhirnya infeksi. Hati-hati. Pasien bukan infeksinya karena infeksi aliran darah, mungkin bisa aja infeksi karena kulit.
pakai plester, buka plester, misalkan habis ngambil darah dibuka tutup berdarah. Ya, padahal kita bisa dengan pelan-pelan. Ya ini waktu itu pas lagi ke Australia dibawain, oh di sana ada adhesif untuk remover, membuka plester, tapi kan mahal. Ini aja masih pakai bahasa Jepang, ya dibawain oleh-oleh, dia aja import tuh Australia dari Jepang. Karena di Jepang itu perawatan yang paling terbaik untuk bayi prematur. 23 minggu aja hidup. Ya, bayi yang 250 gram aja hidup di sana. Makanya banyak orang yang belajar ke Jepang. Ya, makanya ini benar-benar sampai kulit aja dia perhatiin. Ya kalau kita kan langsung cocok gitu tutup berdarah, ya udahlah. Besok infeksi, bayinya demam ya. Nanti kita belajar bagaimana cara melepas plester yang baik ya. Nah ini perawatan dengan ventilator tadi udah ya, istilahnya saya udah menjelaskan, intinya untuk jangan lupa atur posisi kepalanya ya, agak tinggi, tapi kalau inkubator udah mulai agak tinggi ya. Ya infant warmer ditinggiin supaya mencegah terjadinya VAP. Ini suction, intinya terapi suction tidak harus rutin dilakukan. Biasanya kalau perawat tuh rajin datang pakai ventilator, overrun sambil nyaksian, padahal harusnya didengerin. Karena pernah lagi-lagi Prof. Rina ya, karena Prof. Rina menjadi asupan kita juga. Kenapa kamu suction? Pasiennya saturasinya turun. Waktu itu dari 90 jadi 85 terus naik lagi 70. Buru-buru lah kita panik kan, datang kan teman datang situ langsung action diomelin. Kenapa kamu nyaksian? Tujuannya apa nyaksian? Itu padahal pas didengerin nggak ada slamnya. Ternyata apa posisinya? Posisinya atau dia nyeri, kita nggak tahu. Kerjaannya nyaksen doang. Jadi jangan. Jadi kita benar-benar pastikan masalah pasiennya itu apa, ya. Ini tipe suction ya, ini close suction, open suction. Tapi saya sih saran kalau misalkan kita memang pasiennya banyak, pakai ventilator, terus tim perawatnya sedikit, lebih baik pakai close suction dibandingkan dengan open. Karena kalau close suction kita bisa ngerjain sendiri. Ya, pakai nggak perlu pakai sarung tangan, ya, cuci tangan doang, ya, karena dia open. Nanti kita belajar terkait close suction ya. Nah kalau open dia harus disconnect, dibuka, ya, ngebukanya juga nggak bisa sendiri, harus berdua. Yang satu harus steril, karena yang satu dia buka. Nah biasanya kalau pakai close suction, yang open suction biasanya ngerjain sendiri, akhirnya apa? Ya, kumannya masuk ke ETT. Ya, jadi disarankan dengan close suction. Ya, ini open suction, tadi close suction ya. Suction oral. Nah, kalau suction oral gimana? Kalau suction oral. Ini ya. Gitu. Masukin diputer-puter gitu ya. Jadi kalau suction oral itu cuman masukinnya 5 cm ya, di sini mau di kanan, mau di kiri. Satu aja masukin, ntar dia air liurnya akan narik ya, jadi nggak usah diputer-puter ya, akhirnya pasiennya jadi nggak nyaman. Masukin aja misalkan mau nyaksian, taruh aja di kanan atau di kiri, masukin aja 5 cm, abis itu baru suction ya. Oke, kalau hidung nggak usah dalam-dalam, tapi kalau misalkan ada yang tenaga profesional fisioterapi biasanya dia dalam, tapi harus ada yang tenaga profesional. Kalau kita perawat cukup 2 cm aja untuk membersihkan hidung ya, atau menyaksian. Tekanannya ya, tekanannya nanti revisi nih ya, 80 sampai 100 ya, tekanan untuk neonatus. Nah ini oksigennya 90 sampai 95 targetnya ya, jadi kita harus pegang nih suhu 36,5 sampai 37,5. Terus kalau misalkan saturasi 90 sampai 95. Kalau nadi berapa? 120 sampai 160 ya, normalnya untuk bayi. Jadi harus pegangan kita tuh ya normal gitu. Ketika ada abnormal kita tahu. Misalkan pasien 180, dicek dari ini kok pasiennya 180, kenapa ya, demam apa enggak? Ya dicek. Jadi kalau nggak ada yang abnormal harus dicek lagi.
Nah, ini kalau tadi non invasif dopes, kalau invasif dope. Tapi bisa boleh aja sih khawatir pasiennya tra-extub kita nggak tahu, totonya perutnya kembung ya. Nah ini pasien nih waktu lagi saya habis pulang dari King Edward nih, pasien-pasien di sana kok tengkurap semua. Tahun berapa ya? 2016 apa 2016 ya. Saya ke sana. Oh pasiennya tengkurap semua. Di kita belum ada tuh yang tengkurap, nggak ada yang berani, belum ada yang berani. Pas pulang dicobain nih, ada bayi prematur di NICU, saya cobain tengkurap itu bisa tidur, dia nyenyak sampai 6 jam. Bayangin kita nggak ngapa-ngapain tuh 6 jam, observasi aja, kasih minum, enak gak? Enak, pasiennya nyaman, bayinya cepet besar, kalorinya disimpan sama dia, karena dia nggak pernah tersakiti oleh kita, nggak pernah dipegang-pegang, jadi benar-benar minimal handling. Karena lihat bayinya tidur nyenyak sampai senyum ya. Itu di posisinya dia quarter prone. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator.